Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan. Ada yang tahu pertemuan berapa ini? Ada yang tahu pertemuan berapa? 9, Pak. Ya, pertemuan ke-9. 9. Oke, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas di buku halaman bisa dibuka bukunya halaman 41. Nah, di halaman 41 ini ya, kita perhatikan dulu. Sebut dulu ya, biar tidak ribut. Oke. Tolong jangan dulu dinyalakan mic-nya. Siska Siti Nurhalisa ya, saya matikan dulu biar tidak ribut, jelas kau dengar. Oke. Nah, perhatikan. Di sini kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu sudah ada saya share di grup WhatsApp. Ya. Kapan digunakan huruf besar, di situ lengkap. Yang paling pertama adalah nama, gelar, awal kalimat, setelah tanda titik. Nah, itu yang paling sering kita gunakan keseharian kita dalam menulis kalimat bahasa Indonesia. Nah, untuk lengkapnya tentang penulisan huruf besar itu ada di buku di grup WhatsApp. Mau dicatat boleh. Ada juga di classroom. Nah, sekarang seringkali penyusunan kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi kurang tepat. Akibatnya, definisi yang diberikan pada objek menjadi tidak tepat. Selain harus memenuhi kebenaran isi dan kesesuaian struktur, sebuah teks laporan hasil observasi juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku. Dalam bagian ini, kamu secara khusus akan mempelajari penulisan huruf kapital, tadi sudah saya jelaskan, kemudian awalan di dan ke sebagai imbuhan kata depan. Ini yang akan saya jelaskan. Ya, akan saya jelaskan ini. Oke, saya jelaskan dulu bagaimanakah penulisannya. Oke, coba perhatikan layarnya. Saya akan perlihatkan. Nih, ya. Saya tuliskan dulu. Bisa dibaca ini? Bisa terbaca di kalian? Bisa. Oke. Bisa. Oke. Nah, coba perhatikan baik-baik. Oke, tolong perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan di sini. Di dan ke sebagai awalan. Oke, saya kasih contohnya. Nah, sekarang perhatikan. Di awalan di dan ke apabila diikuti kata yang menunjukkan tempat, maka harus
dipisah. Contoh, ya. Oke. Jika tidak menunjukkan kata tempat, maka penulisannya disambung. Sudah saya jelaskan ini belum toh? Belum. Belum, Pak. Oke. Contoh, disiksa. Di awalan di, siksa ini apakah menunjukkan tempat? Bukan. Bukan, berarti penulisannya sudah benar. Disiksa. Dimakan menunjukkan tempat? Bukan, berarti penulisannya sudah benar. Benar. Di rumah? Tempat. Ya, berarti penulisannya harus dipisah. Salah. Harus Ya. dipisah. Ditiru? Bukan. Tidak menunjukkan tempat, berarti ini harus dipisah. Salah. Sorry. Tiru itu bukan tempat, ya, sifat adjektif. Tempat. Ya. Nah, maka dia harus ditulis bersambung. Kalau Sambung. sekolah Tempat. Tempat. berarti harus dipisah. Kalau Dipisahkan. dipukul Bukan. bukan, berarti Bukan. Kata kerja itu. berarti harus disambung. Benar, Pak. Ya, ini sudah betul penuh. Kalau dicintai? Bukan kata tempat. Ya, bukan. Ya, berarti ini disambung. Kalau di pasar? Tempat, berarti harus dipisah. Bisa. Kalau disayangi? Bukan kata tempat. Ya. Nah, biasanya kalau kata kerja itu disambung. Nah, kalau misalnya dipanggil ini, berarti dipisah karena pangkat ini itu tempat. Di kelas Bisa. Nah, sama dengan ini lagi. Kita ke awalan kemarin tidak menunjukkan tempat, berarti disambung. Ke sana. Tempat, berarti ke sana itu menunjukkan tempat. Pisahkan, Pak. Bisa. Dipisahkan. Kedisiplinan Sambung. disambung, ya. Ke kota? Tempat. Ya, bisa. Dipisahkan. Ke pasar? Bisa. Dipisahkan. Kerinduan? Disambung. Tidak, Pak. Bersambung. Kesayangan? Tidak. Sambung. Oke, disambung. Berarti sudah mengerti toh? Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang kita ke buku halaman 42. Kita ke soalnya. Ini sih gampang sekali karena saya sudah kasih contohnya. Nah, kita lihat di buku. Silahkan dilihat di buku. Saya share screen. Nah, ini contoh. Ya, contoh. Kita lihat. Kamu pasti sudah bisa langsung menjawabnya. Saya perbesar dulu. Suku Baduy. Ya, ini Baduy sama dengan suku Bugis. B-nya harus huruf besar. Suku Baduy ini gelar kesukuan, ya, nama suku. Suku Baduy dalam dikenal. Ini penulisan. Sambung. Ya, betul. Harusnya Sambung. ini disambung. Sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Mereka memakai pakaian yang berwarna putih yang tidak berkerah, mengenakan ikat kepala, serta membawa golok. Suku ini melarang warganya memakai pakaian modern kemanapun. Ke disambung atau dipisah? Kami, Pak. Ya, betul, Bisa, dipisah. Pak. Ya, tapi Bisa. oke. Kemanapun bepergian, mereka tidak menggunakan kendaraan, bahkan tidak memakai alas kaki.
Mereka juga dilarang. Sambung, disambung Ya. Pak, Sambung. disambung. Ya betul, disambung. Sambung. Dilarang menggunakan benda-benda modern seperti HP, TV, dan sebagainya. Untuk bepergian kemanapun, ini harus betul Bisa. nih, bisa. Cocok itu Pak. Termasuk ke desa. Bisa ke Ya, Bisa. bisa. Ke desa terdekat. Mereka harus berangkat secara berkelompok. Nah, itu contoh. Saya kira kamu sudah tadi rata-rata sudah bisa menjawab dengan benar. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Ini ya. Di sini tidak digarisbawahi nih. Kamu dianggap bisa mencarinya sendiri. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan. Cocok nih Pak. sambung. Oke, betul. Sambung. Setelah berakhirnya suatu proses, sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir industri, dan pertambangan. Sampah di bumi. Dipisah. Ya, betul. Dipisah. Ya, dipisah ya. Di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan. Disambung. Ya, betul. Sambung. Betul. Oleh manusia maupun alam. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi. Sambung. Ya, Sambung. betul. Menjadi dua, yaitu sampah organik. O-nya ini harus kecil ya. Dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan. Sambung. Dan biasanya Sambung. mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah. Sambung. Sambung. Sambung Pak. Ya, berarti penulisannya ini salah ya. Ya Pak. Menjadi kompos. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan. Sambung. Sambung. Diuraikan atau undegradable. Contoh sampah, ini huruf kecil, adalah plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Dewasa ini sampah semakin bertambah, terutama ini Di kota. ya Cocok nih Pak. cocok mie, tapi ini kota-kotanya harus huruf kecil. Huruf besar. Ya. Kota-kota Ya, Pak. besar seperti Jakarta dan Surabaya. Perlu disadari Sambung. ya, bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Oke. Nah, saya kira untuk materi kita hari ini itu yaitu penggunaan huruf kapital dan awalan di dan ke. Kapan digunakan awalan di dan kapan digunakan awalan ke. Ini. Oke, saya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham toh? Nah, ya, untuk awalan di dan ke gampang. Untuk penggunaan huruf kapital, saya sudah upload di grup WA, itu banyak ya. Itu dianggap sudah dipelajari di SMP. Oke, kalau begitu silahkan nyalakan videonya. Nirmala Sari, Alfia, Andia Putri, Fairus. Fairus bukan virus. Oke, yang belum menyala videonya dulu. Alfia Sukri, Andia, Fairus. 2 orang beri Fairus dengan Andia. Nyalakan dulu video Alfia. Tutup saja kamera. Saya cuma mau melihat namanya biar absennya gampang. Oke. Fairus sudah menyala. Kalau tidak mau kelihatan mukanya, tidak apa-apa, menghilang saja. Seperti Fairus ya.
Nah, kalau kelihatan video namamu juga kelihatan di sini. Kalau kamu hilangkan, namamu juga hilang. Oke, kalau tidak mau lihat mukanya ya seperti Rana, Nirmala Lestari, no problem. Yang penting kamu menyimaknya virus. Virus peace terus. Oke, silahkan perlihatkan gaya terbaiknya. Saya absen. 1, 2, 3. Oke, sudah saya absen ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Jadi saya simpulkan ya. Jadi kesimpulannya materi kita hari ini adalah tentang penggunaan huruf kapital. Saya sudah share di grup WhatsApp bagaimana penggunaan huruf kapital. Kemudian yang kedua adalah penggunaan awalan ke dan di. Bagaimana penggunaan awalan ke dan di? Apabila awalan ke dan di diikuti kata yang menunjukkan tempat, maka dia harus dipisah. Jika tidak menunjukkan tempat, misalnya kata sifat atau kata kerja yang mengikutinya, maka dia itu harus disambung. Ada pertanyaan? Ya. Pak, Ya. misalnya kan itu Pak, kalau kata kerja, kata tempat kan dipisah Pak tuh. Iya. Itu nanti Pak, kalau di awal hurufnya itu kata tempat huruf besar atau huruf kecil Pak? Kalau dia menunjukkan kota, misalnya di Jakarta, dia harus huruf besar. Kalau bilang di rumah, berarti rumahnya huruf kecil. Di pasar huruf kecil. Kalau dia menunjukkan tempat nama kota ya, bagus sekali pertanyaannya. Misalnya di Pangkajene, di huruf kecil, Pangkajene-nya harus huruf besar. Tapi kalau di rumah, di pasar, di sekolah. Oke, ada lagi pertanyaan yang sangat bagus? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita ketemu di grup WhatsApp. Kalaupun ada yang ditanyakan, boleh. Ingat, jangan lupa isi absen. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke 9. Saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.